Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jalanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Saya selalu biasakan untuk menyampaikan doa seperti ini di setiap pembukaan konten saya, setidaknya sebagai upaya agar setiap siapapun yang mengklik konten saya mendapatkan hal yang kita sepakat adalah hal yang baik, yaitu doa yang baik dari saya sebagai orang Islam untuk saudara-saudara saya sebagai sesama muslim. Semoga yang mendengar juga mendoakan saya. Amin Allahumma amin. Karena kalau kita masih mengedepankan kewarasan dan kesadaran penuh sebagai manusia, sebagai muslim, tentu saja keinginan kita tetap sama, yaitu ja'alnallah minas su'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Allah menjadikan kita orang-orang yang hidupnya lancar, urusannya terselesaikan dalam masalah dunia, dalam masalah agama, wabil khusus nanti di akhirat. Fi yaumil hisab, Allah kelompokkan kita kepada orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan yang tidak akan pernah sirna. Min ahlil jannah. Amin Allahumma amin. Sepanjang yang saya ikuti dari polemik nasab ini, mulai dari bagaimana tulisan-tulisan Kiai Haji Imaduddin, bagaimana reaksi-reaksi dari para YouTuber, sampai kepada momen yang paling besar, yaitu perdebatan secara formal, digelar 3 hari 3 malam, ataupun mungkin debatnya hanya 1 hari, tetapi secara total acaranya 3 hari 3 malam di Banten, di mana saya hadir di situ. Saya sedikit banyak bisa menyimpulkan bahwasanya perdebatan tentang nasab Sadah Ba'alawi ini bisa dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama, seandainya mau dilihat dari sisi secara ilmiah, artinya bagaimana ulama nasab mengisbat keabsahan sebuah nasab, atau nasab seperti apa yang dinyatakan sah, muntasib atau bersambung kepada Rasulullah, atau pembuktian para habib yang mengatakan mereka dzurriyyah Rasulullah, itu sudah tuntas. Kenapa? Karena kita tidak bicara tesisnya Kiai Haji Imaduddin dulu, tapi bicara satu sisi dulu. Ketika dibongkar kitab-kitab nasab, baik yang secara metodologinya, artinya fokus di kaifiyatu isbatin nasabi indan nasabin, bagaimana sebuah nasab dinyatakan sah menurut ulama nasab, maka di situ setidaknya hanya ada 3 atau bahkan 4 ya jalur, di mana jalur ini tidak semuanya harus ditempuh. Kenapa? Karena ini disebutnya turuk, bukan syurut ya. Jadi kalau turuk itu adalah cara, sama dengan masak ikan, bisa dengan cara direbus, bisa dengan cara digoreng, bisa dengan cara dibakar. Enggak ada orang memahami kalau masak ikan harus dengan 3 cara. Enggak, salah satunya pun sudah siap saji, sudah bisa dinikmati. Mau pilih dengan dimasak, bakar, digoreng, atau direbus, dikukus ya. Nah, kaifiyatu isbatin nasab yang pertama kali disebut dalam kitab-kitab nasab itu adalah khottu an-nasabah. Artinya ada pernyataan berupa tulisan ulama nasab al-mautsuk, di mana tulisan itu sikoh atau penulisnya juga sikoh. Jadi otoritas untuk mengisbat nasab seseorang itu adalah kitab ulama nasab. Jadi ketika ada nasab sudah disebutkan dalam kitab ulama nasab, maka itu berarti sudah sah nasabnya. Tidak ada persyaratan di situ harus ada mu'asaroh atau mu'asoroh, harus sezaman, tidak ada begitu. Jadi kalau kita memang berpegang kepada ukuran ilmu nasab dengan satu turuk ini saja, Ba'alawi sudah jelas sah. Karena bukan hanya satu kitab nasab, bahkan ada puluhan ucapan sharih dari ulama nasab bahwa nasab mereka itu bersambung ke Rasulullah. Ini mungkin banyak yang tidak terima. Ya tetapi kan memang tidak semua kebenaran atau tidak semua hal itu harus diterima semua orang. Ya nggak ada masalah, nggak terima. Kenapa? Karena kalau semuanya harus diterima semua orang, itu berarti semuanya dipaksa harus setara dengan 1 tambah 1 2. Enggak, itu namanya akliyah. Sesuatu yang memang tidak bisa ditawar. Tidak semua seperti itu. Bahkan dalam syariat Islam pun tidak semua begitu. Hukum wajibnya sholat saja tidak akliyah ya. Qot'iyah tapi tidak akliyah begitu ya. Jadi kalaupun ada yang berbeda dan mau dikaji mana yang lebih kuat, itu namanya kajian ilmiah, silahkan. Tetapi kalau sudah secara teori, secara metodologi sudah sah ya sah.
Bahkan dipertegas di situ, wa idza syahida khattun ahadin nasabin ya umila bihi. Kalau sudah ada satu saja ulama nasab yang sikoh tentu saja mengisbat sebuah nasab, maka itu sudah harus dipraktekkan, artinya harus diberlakukan, berarti dijadikan dasar keabsahannya. Kalau dalam tulisannya atau dalam presentasinya Habib Hanif itu malah ada 60 ulama nasab lebih. Bahkan ada kompilasi ulama nasab dan ulama sejarah yang mengisbat nasab Ba'alawi. Bukan lagi satu. Kalau sudah tahu begini, kemudian dibandingkan dengan tesisnya Kiai Haji Imaduddin. Tesisnya Kiai Haji Imaduddin itu memang membuat teori baru. Saya tegaskan, tesisnya Kiai Haji Imaduddin itu membuat manhaj atau kaifiyah baru atau mungkin persyaratan baru. Apa itu yang baru? Harus ada sumber primer atau sumber sekunder. Sumber primer itu adalah yang sezaman. Sumber sekundernya yang paling mendekati. Itu teorinya Kiai Haji Imaduddin. Lalu beliau menemukan Asy-Syajarah Al-Mubarakah diposisikan sebagai sekunder. Ulama nasab tidak pernah ada yang menjelaskan seperti itu dalam kitab-kitab nasab. Ini kan sudah sering kita ulang-ulang. Jadi letak pertenangannya adalah Kiai Haji Imaduddin ini boleh saya bilang sebagai mujaddid mungkin atau mujtahid mungkin. Atau orang yang berijtihad sendiri tentang tata cara mengisbat nasab. Nah kalau sudah tahu teori yang baru dibandingkan dengan teori yang lama, terus kalian yang mau menjadi hakimnya, oh ini yang lebih benar, kalian siapa? Nah itu persoalannya. Oh ini lebih masuk akal menurut siapa? Menurut kalian? Ya silahkan. Karena saya lihat tulisan Kiai Haji Imaduddin yang menganalogikan tentang dealer dan konsumen motor, sebetulnya Kiai Haji Imaduddin sudah mengakui bahwasanya secara ulama nasab memang sah. Jadi secara dealer motor itu sudah bagus tapi mungkin dikomplain oleh konsumen. Setahu saya ya. Motor-motor atau produk apapun yang sudah di launching itu ya sudah selesai namanya. Dan mereka sudah meneliti, sudah mempartisi, sudah merumuskan dan sudah jadi paten gitu. Perkara ada yang tidak suka ya urusan mereka, urusan konsumen karena tidak mungkin satu produk semua konsumen suka. Mesti ada yang tidak cocok atau setangnya kurang bengkol atau apalah. Tetapi Kiai Haji Imaduddin nggak punya teori lain, harus juga cocok dengan konsumennya. Ya silahkan, ya, namanya juga teori sendiri, teori baru. Karena sepanjang berdebat, sepanjang menulis apapun, memang tidak pernah ada ulama yang syarat harus ada kitab sezaman atau kitab yang mendekati, tidak ada. Tolak ukurnya adalah kesikohan yang menulis. Makanya ini juga menutup pintu kalau ada orang berpikir, oh kalau begitu enak dong. Siapa saja bisa ngaku nabi, cucu nabi. Ya silahkan saja asal kamu itu terdaftar atau ada ulama nasab yang sikoh yang mau menyatakan nasab kamu tersambung. Kira-kira ada enggak? Ada Az-Zabidi itu akan sembarangan menyebut nasab ini bersambung? Kan enggak mungkin ya. Enggak mungkin. Jadi kamu jangan meremehkan kesikohan ulama. Karena itu adalah standar syariat. Kita menetapkan apa-apa berdasarkan syariat. Kalau kita bicara nasab secara syariat, ya sudah. Bagaimana kaifiyah isbatin nasab indan nasabina, begitu juga indah syariah. Ini adalah jalan tengah kita memahami. Ya silakan Kiai Haji Imaduddin kembangkan teorinya sampai mungkin nanti ketemu. Yang jelas kita partisi. Ini perbedaan antara siapa? Antara Kiai Haji Imaduddin dengan ulama-ulama nasab. Dan tentukan pilihanmu. Mau ikut teorinya Kiai Haji Imaduddin atau mau ikut teorinya ulama-ulama nasab. Sesederhana itu. Allahumma dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.